Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di sini saya akan memperbaiki presentasi saya yang sebelumnya suara saya dan gambarnya tidak bergerak dan suara saya tidak ada. Baik, kali ini saya akan menjelaskan presentasi saya dalam laporan praktikum penentuan kadar asam lemak bebas dan bilangan asam, yang bertujuan yang pertama mengetahui cara analisis kadar asam lemak bebas, yang kedua menghitung kadar asam lemak bebas dan angka asam. Dasar teori yaitu minyak dan lemak. Minyak dan lemak adalah salah satu kelompok yang termasuk golongan lipid, yaitu senyawa organik yang terdapat di alam serta tidak larut dalam air, tetapi larut dalam pelarut organik nonpolar. Lemak dan minyak adalah trigliserida atau triacylglycerol. Dalam kedua istilah ini, yang berarti trimester dari glycerol. Perbedaan antara suatu lemak dan minyak yaitu, contohnya pada suhu kamar 25 derajat Celcius, lemak berbentuk padat dan minyak bersifat cair. Selain itu, lemak dan minyak juga merupakan sumber energi yang lebih efektif dibanding dengan karbohidrat dan protein. Untuk prosedur kerjanya, kita buat singkat saja, yaitu yang pertama penentuan larutan KOH 01N sebanyak 100 ml, yang kedua pembuatan larutan H2C2O4 2H2O 0,1N sebanyak 50 mg, yang ketiga standarisasi KOH dengan menggunakan larutan H2C2O4 2H2O 0,1N, dan yang terakhir adalah penentuan ALB. Dan dari hasil kita mendapatkan sebagai berikut, bisa kita lihat dalam tabel. Untuk sampel A1 dan A2, berat sampel gram adalah untuk A yang pertama 3,0150, untuk A yang kedua adalah 3,0400, yang memiliki normalitas adalah 0,103N, dan volume titrasi dari A1 adalah 7,3, A2 7,5, B1 8,1, dan B2 adalah 8,3. Dan mendapatkan persen FFA dari keempat sampel tersebut adalah seperti berikut, dengan rata-rata BA, rata-rata persen FA, dan juga seterusnya. Dan untuk pembahasan adalah dari hasil perhitungan dapat diketahui rata-rata persen FFA dari sampel A dan B secara berturut-turut adalah 6,4882% dan 7,2075%, serta nilai bilangan asamnya sebesar 14,1937 mg KOH per G dan 15,7665 mg KOH per G. Berdasarkan data perhitungan tersebut, kedua sampel minyak jelantah dinyatakan tidak aman untuk dikonsumsi karena melebihi batas maksimum mutu minyak. Karena batas maksimum persen FFA dan bilangan asam yang sesuai standar Indonesia adalah 0,30% dan 0,60 mg KOH per G. Dan apabila dikonsumsi dapat menimbulkan gejala diare, bahkan dapat menyebabkan kanker. Dan untuk kesimpulan yang saya rangkum adalah dari praktikum ini dapat diketahui persen FFA dari sampel yang digunakan secara berturut-turut adalah sebesar untuk sampel A yaitu 6,4882%, dan pada sampel B
adalah 7,275% dan memiliki bilangan asam Ba sebesar 14,1937 mg/KOH per G pada sampel A dan pada sampel A 1937 mg/KOH per G dan untuk sampel B adalah 15,7665 mg/KOH per G. Sekian penjelasan saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf atas ketidakjelasan perkataan saya atau ketidakjelasan dalam perkataan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.